Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita sampai di hadis yang ke-35. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala boleh berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadullahi ikhwana. Kalian jangan saling hasad, jangan saling curang, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jangan sebagian kalian membeli apa yang sudah ditawar oleh saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, sehingga muslim itu tidak menzalimi yang lainnya, tidak merendahkannya, tidak mendustakannya, dan tidak melecehkannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Ketakwaan itu letaknya di sini. Setelah itu Rasulullah mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Bihasabim mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup sebagai kejelekan bagi seseorang ketika dia itu merendahkan saudara muslim yang lainnya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim bagi muslim yang lain diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kalau kita perhatikan, ini adalah hadis yang membicarakan tentang ukhuwah imaniyah. Bagaimana kita itu menjaga persaudaraan keimanan kita. Sehingga kita itu dengan muslim yang lain itu kita itu bersaudara. Tapi persaudaraan kita itu bukan persaudaraan nasab, tetapi persaudaraan kita itu lebih tinggi dari itu, yaitu persaudaraan iman. Kita itu sama-sama bersaudara dalam keimanan kita. Walaupun mungkin secara nasab kita beda, kita secara nasab beda, kita mungkin secara karib kerabat gak punya hubungan, tetapi kita itu sama-sama mukmin. Ketika kita sama-sama mukmin, ketika kita sama-sama mukmin, maka kita itu harus saling bersaudara. Rasulullah di sini dalam hadis ini beliau menyebutkan ada sebab-sebab yang bisa merusak persaudaraan. Itu kalau kita sebutkan dalam hadis ini ada sekitar 8. Ada 8 sebab yang menyebabkan orang itu nanti saling berpecah belah, atau kalau kita semua sebutkan ada 10 sebab. Kita sebutkan secara ringkas tentang sabdanya Rasulullah SAW ini. Yang pertama, Rasulullah mengatakan la tahasadu, kalian itu jangan saling hasad. Jadi yang pertama, dan itu yang paling parah menyebabkan perpecahan di tubuh kaum muslimin itu karena hasad. Hasad itu secara arti disebutkan oleh para ulama, hasad itu apa? Hasad itu karahiyatu nikmatil ghair. Hasad itu bencinya kita dengan kenikmatan orang lain. Allah memberikan kenikmatan kepada orang dan kita nggak suka.
Itu yang dinamakan dengan hasad. Jadi ketidaksukaan karena kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dan nanti nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu ada dua. Ada nikmat yang bersifat duniawiyah, harta, tahta, wanita, itu kenikmatan dunia. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang Allah berikan kedua itu dinamakan dengan nikmatun diniyah, kenikmatan yang bersifat agama. Kita dimudahkan untuk hafal Quran, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kita bisa bikin masjid, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kita bisa bikin sekolah sunnah, bikin pondok pesantren, kita bisa berdakwah, kita punya murid, itu semuanya nikmat. Maka ketika ada orang tidak suka dengan kenikmatan ini, baik yang bersifat duniawi atau ukhrawiyah, maka itu dinamakan dengan hasad. Dan hasad yang paling parah itu kalau bersifat ukhrawiyah, bukan bersifat dunia tapi ukhrawiyah. Dan hasad itu semua hati kita itu sudah Allah tetapkan. Jadi tidak ada hati kecuali di dalam hati itu kecuali sudah ada hasad. Jadi hasad itu kayak penyakit bawaan. Hasad itu kayak penyakit bawaan, semua kita itu pasti punya. Tidak mungkin tidak. Tidak ada hati yang Allah ciptakan kecuali dia itu membawa penyakit itu. Yaitu bahwa penyakit kita itu nggak suka dikalahkan, kita nggak suka disaingi. Jadi kita itu sukanya kita itu menang, kita itu sukanya lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga ketika ada orang mendapatkan kenikmatan yang saya nggak punya, saya itu nggak suka gitu loh. Itu karakter manusia. Oleh itu kata para ulama mengatakan tinggal bedanya itu, kalau kita itu mukmin, al mukmin yukhfihi wal fajir yubdihi. Jadi kalau bedanya itu, kata Syaikhullah mengatakan hasad itu setiap kita itu pasti punya. Cuma bedanya itu al mukmin yukhfihi. Orang yang beriman itu berusaha untuk menutupi, berusaha untuk menyembunyikan, berusaha untuk memperbaiki dan mengobati. Itu kalau orang yang beriman. Wal fajir yubdihi, sedangkan orang-orang yang jelek dia itu berusaha untuk menampakkan hasadnya. Sehingga maksudnya itu bahwa setiap kita itu pasti punya hasad, tinggal kita itu mau menghilangkan atau tidak. Dan hasad itu yaitu ketidaksukaan kita dengan nikmat orang lain. Nanti manusia itu dalam masalah kenikmatan orang, saya misalkan melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang saya nggak punya, maka nanti manusia dalam masalah kenikmatan orang lain itu, nanti mereka itu akan terbagi menjadi 4 kelompok. Dalam menyikapi tentang kenikmatan orang lain, maka nanti manusia itu ada 4 macam. Macam yang pertama, orang yang pertama itu man yas'a fi zawali nikmatil mahsudi. Yang pertama, orang ketika melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, dia berjuang untuk menghilangkan nikmat itu. Sehingga bahwa nikmat itu harus hilang pokoknya itu dari orang itu, karena saya nggak suka. Baik itu nikmatnya berupa dunia atau berupa agama. Contohnya misalkan saya ada teman akrab padahal itu, yaitu usaha ya kerja di PNS itu sudah awal bareng. Subhanallah, rupanya dia itu langsung melejit, jabatannya tinggi. Saya nggak suka gitu. Saya berjuang untuk menghilangkan nikmat itu, jabatan orang itu. Dengan cara apa? Apa saja yang penting itu dia itu jabatannya hilang. Maka ini macam yang pertama. Jadi macam yang pertama itu orang kalau dia sudah hasad, dia itu berjuang untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang itu. Baik dengan tutur kata yang fitnah, atau dengan perbuatan, atau apa saja. Baik dia itu berjuang untuk menghilangkan. Orang yang berjuang untuk menghilangkan itu nanti terbagi menjadi 2. Mereka nanti terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, orang yang pertama itu dia
berjuang untuk menghilangkan, dan dia pun juga tidak punya keinginan untuk memilikinya. Jadi orang yang hasad, dia berjuang untuk menghabisi nikmatnya itu dari orang itu, dan saya pun juga gak suka kalau saya punya gitu. Yang penting apa? Sama-sama neraka wis pokoknya itu. Saya gak suka kamu itu masuk surga itu. Terus bagaimana caranya? Caranya kamu harus saya sesatkan sehingga bahwa kita sama-sama masuk neraka. Saya pun gak suka masuk surga gitu. Saya gak suka masuk surga. Tapi apa? Saya juga gak suka kalau ada orang masuk surga. Berarti apa? Kamu harus saya sesatkan. Harus kita itu sama-sama masuk neraka jahanam. Ini hasad yang paling parah. Ya paham ya? Jadi hasad ini ya. Jadi ada orang, kalau dia itu melihat kenikmatan orang lain, dia berjuang untuk menghilangkan nikmat itu. Tetapi apa? Dia pun juga nggak pengen punya. Itu hasadnya iblis. Kemudian hasadnya orang-orang ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab itu, mereka itu tahu mereka itu kafir. Kalau kafir kekal neraka jahanam kalau nggak beriman sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Nabi akhir zaman yang mereka nanti itu. Tapi disebabkan karena Muhammad itu orang Arab, mereka tidak mau masuk Islam. Mereka memilih untuk jadi orang kafir kekal neraka jahanam. Apakah mereka berhenti sampai di situ? Enggak. Mereka juga berjuang untuk memurtadkan orang-orang mukmin wis. Sehingga tidak akan ridho mereka itu melihat orang mukmin beriman sama Allah dan Rasulnya nggak ridho. Sehingga mereka berjuang untuk menghilangkan kenikmatan iman yang ada di hati kaum muslimin. Walan taradu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani gak ridho sama kalian sampai kalian itu murtad dari agama kalian masuk agama mereka. Maksudnya apa? Sama-sama neraka. Saya neraka, kamu gak boleh masuk surga. Kamu juga neraka. Ya itu apa? Saya gak baik. Saya tahu saya itu gak baik gitu. Tapi apa? Saya nggak suka melihat orang baik. Terus bagaimana? Ya orang yang baik harus saya rusak gitu. Kalau ditanya loh, kenapa kok kamu itu merusak dia itu? Saya pengen dia itu juga masuk neraka seperti saya masuk neraka gitu. Padahal kalau dia itu pengen mukmin itu masuk surga mudah gitu. Enggak, saya nggak pengen masuk surga. Yang penting apa? Saya nggak pengen masuk surga dan saya nggak pengen orang itu masuk surga. Yang penting apa? Sama-sama kita itu nggak dapat kenikmatan. Ini hasad yang paling parah. Hasadnya iblis. Kemudian ini hasadnya orang-orang ahlul kitab. Ini hasad yang seperti ini. Jadi parah sekali hasad mereka itu. Padahal kalau mereka itu pengen masuk surga mudah. Tinggal mereka beriman sama Nabi Muhammad. Selesai urusan mereka itu. Mereka enggak. Mereka memilih jadi orang kafir. Walaupun tahu konsekuensinya itu kekal neraka jahanam. Tapi mereka enggak sampai di situ. Mereka juga berjuang untuk mengkafirkan orang-orang yang beriman. Sehingga sama-sama kita itu neraka jahanam. Ini macam yang kedua dari orang yang berjuang untuk menghilangkan nikmat. Kemudian yang kedua, macam yang kedua itu dia berjuang menghilangkan nikmat orang itu dan berjuang untuk memindahkan ke dirinya. Misalkan gini, misalkan ada seorang masalah jabatan tadi misalnya. Kenapa kok saya itu caci maki dia, fitnah dia, supaya yang jadi pejabat itu adalah saya. Sehingga dia dilengsarkan dari jabatannya, saya yang masukkan itu. Saya yang mendapatkan, bukan dia, saya yang dapatkan. Jadi pengennya itu apa? Pengennya nikmatnya itu dipindah ke dirinya. Pengennya itu nikmatnya itu dipindahkan ke diri dia, sehingga bahwa dia itu bisa mendapatkan nikmat itu. Ini macam yang pertama. Jadi macam golongan yang pertama itu, orang itu kalau hasad, dia itu berjuang untuk menghilangkan nikmat orang yang dihasati, baik dipindahkan ke dirinya atau tidak juga. Yang penting apa? Yang penting hilang, nikmatnya itu hilang. Kemudian macam yang kedua, orang yang kedua itu waqismun akhar minan nas, kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, golongan yang kedua dari manusia itu idza hasada ghairahu lam ya'mal bimaqtada hasadihi. Orang ketika dia hasad, tahu kalau saya itu sedang hasad, nggak suka dengan nikmat orang lain, tapi apa? Saya itu tidak mengamalkan konsekuensi hasad saya. Itu maksudnya apa? Saya tidak memfitnah orang itu, saya itu tidak berjuang untuk menghilangkan nikmat itu, enggak gitu. Berbeda dengan kelompok yang pertama. Yang pertama kan dia hasad, dia berjuang untuk menghilangkan nikmat. Kalau orang yang kedua itu enggak. Dia itu punya hasad dan dia itu enggak berjuang untuk menghilangkan nikmat itu.
sehingga dia tidak memfitnah dengan lisan dan perbuatan, enggak. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini nanti terbagi menjadi dua. Yang ini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang pertama dari orang yang muncul hasad tapi dia menahan diri sehingga tidak sampai menghilangkan nikmat orang lain. Hasad yang kedua ini ada dua macam. Yang pertama, dia itu sudah berjuang menghilangkan hasad yang ada. Dia tahu saya itu sedang hasad ini sama si A. Saya pun nggak mungkin mau menzalimi orang itu, tapi mau saya itu menghilangkan nggak bisa gitu loh. Saya sudah berjuang untuk menghilangkan hasad yang ada di hati saya itu, saya nggak bisa sama sekali. Padahal saya sudah berjuang. Terus bagaimana kalau seperti ini? Seperti ini dosa nggak? Seperti ini tidak berdosa. Kenapa? Karena dia berjuang untuk menghilangkan penyakitnya dan dia kalah. Dia tidak berhasil. Sehingga apa? Hasadnya masih ada, walaupun dia sudah berjuang menghilangkan, hasad masih ada. Terus bagaimana kalau seperti ini? Dia nggak berdosa karena dia sudah berjuang sekuat tenaga. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak berjuang untuk menghilangkan, tapi dia itu menikmati hasadnya, sehingga hasadnya itu membara dalam hatinya. Cuma dia nggak menzalimi. Dia itu tidak menzalimi, dia tidak berjuang menghilangkan, tapi dia itu asik dengan nikmat hasad ada dalam hatinya itu. Bagaimana kalau seperti ini? Maka kalau seperti ini itu dia termasuk orang yang berdosa. Apalagi sampai dia itu melontarkan. Karena kenapa? Dia itu berdosa karena dia itu tidak mampu untuk menyimpan isi hati. Namanya orang itu, sampai kapan Anda itu bisa menahan isi hati Anda? Contohnya misalkan saya nggak suka dengan si A, membara rupanya dalam hati saya itu membara. Cuma saya itu menahan diri, nggak mau ngomong dan yang lainnya itu. Sehingga kalau saya ketemu dengan si A, ya baik-baik saja itu, tertawa-tawa. Padahal hati saya itu jengkelnya luar biasa. Pertanyaan, apakah kita itu bisa menahan perasaan kita itu? Ya bisa, jebol juga nanti pasti itu. Terkadang kalau pas kita lagi ngobrol dengan istri kita, plung keluar. Ketika kita ngobrol dengan teman-teman akrab kita, plung keluar tentang si A itu. Akhirnya apa? Bocor juga. Karena tidak mungkin bisa kita itu menahan isi hati kita. Pasti lisan kita itu akan menerjemahkan, walaupun dengan sebagian orang yang kita anggap dia itu orang yang pro sama kita. Oleh itu orang seperti ini apa? Walaupun khilaf di antara para ulama, khilaf tapi belum mengatakan walaupun terjadi khilaf, lakin hadza yab'udu ayyaslam minal baghi 'alal mahsud. Walaupun hukumnya khilaf di antara para ulama, yaitu kalau saya itu ada hasad dan saya nikmati hasad saya itu. Khilaf di antara para ulama, tapi belum mengatakan, tapi jarang sekali seorang muslim ketika dia itu punya sifat hasad seperti ini, untuk dia itu selamat untuk tidak menzalimi yang dihasati. Pasti akan keluarlah ucapan itu, akan plung keluar gitu. Nah, sehingga seperti ini nanti dia itu berdosa. Kemudian yang ketiga, macam orang yang ketiga, idza hasada lam yatamanna zawala ni'matul mahsud bal yas'a fi iktisabi mithli fadailihi. Dia itu ketika melihat kenikmatan orang lain, dia itu enggak maksudnya itu dia itu bukan berarti suka kalau nikmat itu hilang, enggak. Jadi ketika saya itu melihat ada orang diberikan kenikmatan yang saya enggak punya, apa yang saya kerjakan itu, saya memotivasi diri saya untuk lebih baik daripada orang itu. Setiap saya mendengar ada teman saya punya kenikmatan, dapat ini, saya harus lebih dari itu. Nanti ketika dapat informasi lagi, saya harus lebih dari itu. Pokoknya itu setiap berita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu sebagai motivasi saya untuk lebih baik daripada dia. Saya enggak hasad sama nikmatnya orang itu, enggak. Saya tidak berjuang untuk menghilangkan nikmat itu, enggak juga. Tapi apa? Berita-berita itu sebagai motivasi saya untuk lebih. Saya itu punya kenikmatan lebih daripada dia. Bagaimana hukumnya kalau seperti ini? Orang seperti ini juga ada dua macam. Pahami, berarti setiap bagian itu ada dua macam. Ini ada dua macam. Yang pertama, kalau kenikmatannya itu bersifat dunia. Ketika ada teman dia punya tambahan nikmat dunia, saya nggak benci, nggak, biasa saja. Tapi apa? Saya harus punya lebih daripada dia. Akhirnya bahwa kita motivasi diri kita untuk lebih daripada dirinya orang itu. Akhirnya apa? Nanti berlomba-lomba untuk mengejar dunia.
Ketika temennya beli motor misalkan baru, saya nggak apa-apa, saya senang juga kamu punya motor, tapi apa? Motor saya harus lebih baik daripada kamu. Akhirnya apa? Saya berjuang untuk beli motor lebih bagus daripada kamu. Terus seperti akhirnya apa? Nggak pernah berhenti untuk mengejar dunia, dan itu tercela. Dosa nggak orang seperti ini? Nggak berdosa selama dia itu kerjanya halal, nggak apa-apa. Tapi orang itu tercela karena dia itu mengejar dunia, saingan dalam kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, macam yang kedua itu, jika kenikmatan itu bersifat diniyah, kenikmatan yang bersifat agama. Misalkan kita melihat teman kita itu bisa mengamalkan amal soleh, saya senang ketika teman saya itu bisa beramal soleh, saya senang. Tapi apa? Saya harus lebih daripada orang itu. Sehingga apa? Ketika saya mendengar teman saya itu beramal soleh, itu sebagai alat memotivasi saya untuk bisa menjadi orang yang lebih daripada mereka. Kalau urusan agama itu sangat dianjurkan, karena kita itu memang diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga dalam kebaikan itu nggak boleh ngalah kita. Nah itu Rasulullah mengatakan, dan itu nanti yang seperti ini, yaitu yang memotivasi. Jadi kalau kita mendengar teman kita itu berbuat kebaikan, teman saya bisa hafal Quran 30 juz, akhirnya kita memacu diri kita untuk lebih dari itu. Teman saya bisa bangun masjid, saya memacu diri saya untuk bisa bangun masjid lebih dari itu. Terus seperti itu. Ini yang dinamakan dengan istilahnya namanya ghibthah. Dinamakan dengan istilahnya ghibthah. Motivasi diri untuk menjadi lebih baik daripada orang lain dalam amal soleh. Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Sebenarnya bukan hasad ini namanya ghibthah. Rajulun atahu Allahu malan, ada orang yang Allah berikan harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana in-nahar. Kemudian orang itu menggunakan hartanya untuk sedekah siang dan malamnya. Nah, kita boleh, kita itu ghibthah sama dia. Ghibthah itu apa? Kita nggak mau kalah sama orang itu. Kita tidak boleh kalah sama orang itu. Wa rajulun atahu Allahul Qur'an, ada orang yang diberikan Al-Qur'an. Fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia membaca Al-Qur'an siang dan malamnya. Akhirnya apa? Kita termotivasi untuk lebih daripada orang itu. Dan itu karakternya para sahabat. Para sahabat itu kalau sudah urusan kebaikan, mereka berlomba-lomba, sehingga mereka tidak mau dikalahkan. Umar bin Khattab ketika perang Khandaq, dia mengatakan, hari ini saya ingin menyaingi Abu Bakar. Akhirnya datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, setengah harta saya sedekahkan. Akhirnya Rasul takjub. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Umar, setengahnya? Iya, saya masih punya setengah untuk keluarga saya. Setelah itu datang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, semua harta saya sedekahkan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, semuanya? Iya, saya masih punya Allah yang nanti akan menanggung rezeki keluarga saya. Akhirnya apa kata Umar? Memang Abu Bakar itu nggak mau disaingi. Jadi masalah kebaikan itu nggak ada namanya saingan, nggak ada namanya kita menyerah. Oleh itu dalam masalah kebaikan itu kita itu harus menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Tidak boleh kita itu dalam masalah dunia kita berlomba-lomba, dalam masalah akhirat kita itu sukanya ngalah dalam masalah kebaikan. Nah, jadi ini yang macam yang ketiga. Macam orang yang ketiga yaitu orang itu ketika hasad atau dia itu melihat kenikmatan orang lain, dia itu berjuang untuk memotivasi supaya dia itu lebih hebat daripada orang lain. Kemudian macam yang keempat, idza wajada fi nafsihil hasada sa'a fi izalatihi wa fil ihsani ilal mahsud. Orang ketika muncul hasad, dia berjuang untuk mengobati penyakitnya dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada yang dihasati, dengan cara mendoakannya, dengan cara menyebarkan kebaikan orang itu, dengan cara memuji-muji orang itu, supaya apa? Supaya hati itu bersih. Jadi maksudnya apa? Setiap muncul hasad, kita doakan saudara kita. Setiap kita muncul hasad, kita puji-puji orang itu di hadapan orang, kita ceritakan kebaikan dia itu orang baik. Kenapa? Karena saya cerita seperti itu. Kenapa? Karena saya itu hati saya ada kebencian sama orang itu. Akhirnya apa? Saya pengen ngobati dengan cara apa? Saya sebarkan kebaikan orang itu. Nah, orang seperti ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Dan kata beliau mengatakan wa hadza min a'la darajatil iman. Imam Rajab mengatakan, dan ini derajat iman yang paling tinggi. Wa sahibuhu huwal mu'minul kamil.
Dan orang yang bisa seperti ini itu hanya orang-orang yang mukmin sempurna. Alladzi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu orang-orang yang bisa mencintai untuk orang lain sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Yaitu maksudnya apa? Coba kita itu berusaha, yaitu kita itu ya kita ini riyadhah dirilah kita itu mengolahragakan jiwa kita. Ada olahraga fisik badan, ada juga namanya olahraga jiwa. Dengan cara apa? Dilatih pelan-pelan gitu. Dengan cara apa? Kita itu kalau nggak suka dengan orang, coba kita doakan di waktu-waktu yang mustajab. Coba kalau kita lagi nggak suka dengan orang itu, coba kita itu puji dia di hadapan orang-orang. Coba kita itu kalau kita lagi nggak suka dengan orang, kita kirimi hadiah orang itu. Sehingga apa? Maksudnya itu kita itu biar hilang rasa benci terhadap orang muslim. Oleh itu di antara doa kita yang harus sering baca, dan itu doa generasi terbaik. Setelah Allah menyebutkan generasi muhajirin, setelah itu Allah menyebutkan ansor, setelah itu Allah telah berfirman walladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian nanti akan datang generasi-generasi setelah mereka. Setelah muhajirin dan ansor, apa kata mereka itu? Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan dalam doa-doa mereka, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, wahai Tuhanku, janganlah engkau jadikan hati kami itu ada kebencian kepada orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Terus bagaimana supaya kita itu enggak benci? Setiap muncul kebencian kita tutupi dengan kita berbuat baik kepada dia. Kita puji-puji, kita doakan. Misalkan hari ini saya punya masalah dengan siapa ya? Oh, tadi pagi itu saya lagi ada masalah dengan si A. Saya memuncul rasa benci saya itu. Ya sudah, waktu mustajab saya berdoa. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa si A. Wahai Tuhanku, sungguh misalkan saya tadi sudah benci sama si A, muncul dalam hati saya seperti itu, tolong jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosa dia. Terus kita doakan kebaikan, ampunilah dosanya. Terus berikan rahmat kepadanya, berikan dia kesehatan yang sempurna. Walaupun apa? Hati kita itu jengkel gitu. Itu cara kita itu mengobati penyakit hati kita. Berat nggak? Yo, beratnya luar biasa. Luar biasa beratnya itu. Tapi kita harus belajar. Kita harus belajar. Ya, saya alhamdulillah kalau saya itu karena sudah banyak belajar lah, dan itu nggak mudah. Ya, biasanya kalau hari Jumat sore itu kan waktu yang mustajab itu. Itu saya biasanya itu doakan orang-orang yang menzalimi saya, yang sering memfitnah saya. Saya paham lah siapa yang fitnah saya itu, saya tahu. Itu biasanya saya sering doakan. Kenapa? Saya pengen nggak punya masalah dengan orang muslim. Oh, dia punya masalah sama saya, terserah lah gitu. Dia memfitnah saya, benci sama saya, itu bukan urusan saya itu. Yang penting apa? Saya nggak punya rasa benci dengan dia. Walaupun apa? Dia mencaci maki, memfitnah luar biasa, dan saya nggak peduli gitu. Yang penting apa? Saya tetap saudaranya dia. Saya anggap kamu itu saudara itu, walaupun kamu itu membenci saya nggak peduli gitu. Jadi maksudnya apa? Kita harus namanya olahraga jiwa lah gitu. Beratnya, masya Allah, beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Kalau kita bisa itu sebenarnya, kalau kita pengen itu, kalau kita pengen meluapkan emosi kita itu, pas kita lagi dizalimi, yo kita doakan kebinasan, hancur sehancur-hancurnya wes, anak turunnya sampai 7 keturunan hancur semuanya kan itu. Namanya kita lagi jengkel kan itu. Tapi coba kita balik itu, ketika kita lagi marah sama seseorang karena dia menzalimi kita gitu. Kita posisi sebagai orang terzalimi kan itu. Tapi malah kita bisa doakan, kita bisa memuji dia, itu luar biasa. Dan beratnya luar biasa. Tapi apa? Dengan kita itu sering belajar, namanya riyadhah jiwa itu, mengolahragakan hati, itu rupanya bisa. Jadi terkadang itu maksudnya itu hati itu perlu olahraga, diolahragakan untuk berbuat kebaikan. Contohnya misalkan gini, kita itu orangnya pelit. Fahamlah kita itu dengan pelitnya kita itu orangnya sebenarnya pelit. Dan taunya kita punya seperti itu dari mana? Dari teman-teman kita sebenarnya itu. Nah itu kalau ada orang kritik kita, ada orang ngomong kita itu alhamdulillah gitu. Dengan itu kita tahu, oh rupanya saya itu karakternya seperti ini ya gitu. Akhirnya apa? Perlu kita riyadhahkan jiwa kita. Dengan cara apa? Pas lagi muncul pelit-pelitnya, paksa untuk sedekah. Muncul pelitnya lagi, paksa sedekah itu. Akhirnya apa? Dengan kebiasaan itu, sampai akhirnya nanti kita akan merasakan nikmatnya sedekah. Kita butuh duit, tapi kita bisa memberikan kepada orang ketika dia itu lebih butuh daripada saya itu. Itu luar biasa.
Dan itu butuh latihan, dan latihannya nggak mudah. Latihan seperti itu berat, apalagi merubah jiwa. Nggak seperti kita olahraga mending lah, walaupun awal-awal sakit semua kan itu. Orang nggak pernah olahraga tiba-tiba langsung lari itu, ngos-ngosan, kemudian nanti bangun tidur kayak patah semua tulang-tulangnya itu. Tapi ketika dibiasakan bisa. Apalagi kita itu membiasakan untuk merubah jiwa kita, itu luar biasa beratnya itu. Tapi kita harus apa? Kita itu harus berusaha untuk menghilangkan. Kalau tidak itu stres kita itu. Coba kalau kita itu kalau benci sama orang kan stres itu. Pusing sendiri kan kita itu. Misalkan kita lagi benci sama si A, nggak bisa tidur, pusing toh, mikir di rumah cuma emosi, darah tinggi, setelah itu kan itu. Subhanallah, kita mau jalan-jalan itu, misalkan istri mau jalan-jalan ke mall, tempat ketemu sama orang itu lagi, masya Allah itu, dunia sebesar ini itu ketemu muka kamu terus kan, luar biasa itu. Dan itu masih saya pun juga pernah kayak gitu kan itu. Coba itu lagi jengkel sama si A misalkan itu, jalan-jalan ke mall ketemu orang itu, masya Allah itu. Di mall sebesar ini saja itu orang itu lagi yang muncul kan gitu, nggak ada yang lain kan gitu. Dunia sebesar ini tuh jadinya sempit sekali itu. Gara-gara apa? Kita itu punya masalah dengan orang gitu. Nah itu masih itu bahwa kita nikmat sekali ketika hidup itu nggak punya masalah dengan orang. Kalau memang orang itu mempermasalahkan kita, urusan dia dengan Allah Ta'ala, bukan urusan kita itu. Yang penting apa? Saya nggak punya masalah. Sehingga apa? Ketemu sama orang yang mencaci maki kita, ya biasa, ketemu ngobrol santai, kayaknya nggak punya masalah kan gitu kita. Walaupun dia itu nggak enak itu. Ya urusan dia kan, sama bukan urusan saya kan, nggak enak kan itu. Dan saya sering kayak gitu. Saya sering biasanya orang-orang yang fitnah saya itu saya datangi. Tiba-tiba ke rumahnya, bingung dia itu mau apa kan gitu. Tiba-tiba saya udah datang di rumahnya itu. Ketemu di masjid, saya datangi salam-salam, saya duduk di situ jangan ngobrol itu. Bingung orang itu. Mau apa, mau ngomong apa itu. Saya sekarang di situ kan gitu. Ya kan, sampai orang nggak enak itu, sampai nggak mau lihat, terus sampai duduk tabet-tabetakan di situ kan itu. Dan saya sering kayak gitu itu. Biasanya kalau orang yang, saya pernah kayak gitu juga, ada orang yang ya biasalah namanya hasad itu kan. Terkadang kan bukan masalah dunia, terkadang hasad yang bahaya itu kan agama kan itu. Ustadz dengan ustadz, gara-gara ustadz itu jamanya banyak, saya jamanya sedikit, nah itu hasad. Biasa seperti itu tuh, wes biasa lah di mana-mana kan itu. Pernah saya itu kayak gitu, ada seorang ustadz ya masalah lah sama saya itu. Tiba-tiba saya datang di pengajiannya. Padahal kajiannya nggak banyak itu, cuma berapa orang saja itu. Saya datang di situ, ikuti kajian sampai selesai, duduk depan lagi saya itu. Bingung sama dia itu. Setelah selesai, saya nggak pergi juga, saya tungguin dia kan gitu. Wah, akhirnya mau keluar, saya tunggu di situ kan itu. Akhirnya terpaksa ya duduk ngobrol sama saya kan. Setelah ngobrol lama-lama, saya ngomong, Ustaz, saya minta maaf kalau seandainya saya ada salah, dan bingung lagi dia itu. Saya yang dicaci maki, saya yang difitnah, saya minta maaf kan gitu. Akhirnya apa? Ya bingung, kayak mau ngomong apa bingung gitu loh. Ya akhirnya nggak apa-apa lah akhir ini nih. Tapi apa? Yang penting saya udah gak ada masalah sama antum. Urusan antum punya masalah itu urusan antum dengan Allah Ta'ala, bukan urusan saya kan gitu. Kalau bagi saya biasa, nggak ada masalah. Biasa orang-orang ketika punya masalah sama saya, tak SMS, tak japri itu. Afan, saya mau silaturahim ke rumah antum, bisa nggak itu? Oh, saya sibuk. Kapan bisanya? Aduh, saya banyak nggak ada waktu ya. Yang penting saya mau datang ke rumah antum kan gitu. Dan itu saya sering kayak gitu. Makanya apa? Biasanya orang-orang punya masalah sama itu, tak japri, tak SMS, tak ajak ketemu kan itu. Biasanya pada mangkir itu, gak ada yang berani kan. Kenapa? Karena kalau saya itu berjuang untuk menghilangkan rasa benci itu kepada siapa saja lah itu. Dan itu nggak mudah itu, belajar seperti itu berat. Kalau kita itu mengandalkan emosi ya stres kita itu. Setiap hari cuma stres mikirin orang, omongan orang itu. Kenapa? Karena nggak pernah selesai, orang ngomongin kita itu nggak pernah selesai. Maka itu, terus apa yang kita kerjakan itu, omongan orang itu nggak usah kita dengar. Urusan omongan orang itu terserah antara dia dengan Allah, bukan urusan saya kan itu. Kalau ada orang fitnah saya, ya sudah itu alhamdulillah, orang ngasih banyak hadiah kepada kita kan itu. Jazakallah khair. Bahkan kalau bisa mau ditransfer gitu. Saya pernah itu cerita ya. Ada seorang ummahat, ya baru ngaji lah dia itu. Subhanallah itu maksudnya itu, ini ceritanya itu karena suami dia itu kerja di tempat saya. Warung makan lah waktu itu awal-awal buka. Tapi karena warung makan itu sepi, ya tutup. Nah tutup ya dia tak keluarkan kan itu. Ketika dikeluarkan, wah istrinya yang marah itu luar biasa itu. Padahal sudah ngaji loh, suami istri sudah kenal sunnah ngaji. Wah saya dihabisi di Facebook itu.
Wes masya Allah Ustadz lulusan Yaman gitu, ini wes orang tahu semua lah siapa yang diinginkan kan itu. Saya nggak pernah tahu kalau saya itu dicaci maki sama dia, saya nggak pernah tahu gitu. Tapi tiba-tiba itu istri saya itu ngamuk-ngamuk di rumah kan itu. Saya tanya, ngapain kamu kok ngamuk-ngamuk cemburu terus seperti ini kan gitu. Kamu nggak tahu si A itu ngomongin kamu itu. Ya saya nggak tahu gitu loh. Akhirnya ditunjukkan itu. Akhirnya saya bilang sama istri, mungkin dia butuh duit gitu. Coba tanya sama dia itu, mungkin dia butuh bantuan. Nanti kita transfer lah itu 200 atau 300 ribu kan nggak apa-apa kan itu. Alhamdulillah sih saya dicaci maki seperti alhamdulillah kan, kita bersyukur kan itu. Nah kita kasih hadiah. Coba kamu tanya itu dia butuh duit atau tidak kan gitu. Istri saya yang paling nggak bisa itu. Kalau kayak itu biasalah, perempuan itu berat memang seperti itu. Tapi kan masih kita sudah biasa lah. Di Yaman pun saya udah biasa nangani orang seperti itu, udah biasa itu. Kita punya di Yaman itu, saya dulu itu nangani anak-anak kecil yang masalah-masalah lah di Yaman itu. Biasanya anaknya mudir, anaknya ustadz itu kebanyakan kan ada yang banyak problem lah anak-anaknya itu. Karena dia itu punya pondok, anaknya di pondok itu biasanya kan nanti banyak masalah itu. Nah biasanya anak-anak ustadz itu yang masalah-masalah itu kirimnya ke Yaman. Kirim ke Yaman. Di Yaman itu sumber masalah dok mereka itu. Ya biasa, saya nangani orang-orang kecil-kecil seperti ini itu. Kita didik, padahal kita nggak digaji loh, sama sekali kan itu. Sudah kita waktu terbuang ngurusi mereka gitu. Mereka akhlaknya nggak punya dan yang lainnya lah itu, nggak punya adab, nggak punya apa-apa lah itu. Kita harus ngurusi mereka gitu. Padahal kita bukan siapa-siapanya itu. Ya udah tak pegang semua, tak urusi itu. Akhirnya saya bikin banyak peraturan untuk mereka daripada mereka klunak-klunung di Yaman nggak punya kegiatan kan. Karena di Yaman nggak seperti di Saudi kuliah, bebas di Yaman itu kan. Karena kita mulazamah itu. Sehingga yang semangat ya dapat ilmu banyak, yang malas-malasan ya boleh di sana itu. Di sana ada yang 9 tahun, 10 tahun nggak pernah belajar ya banyak di sana itu di Yaman itu. Makanya jangan kaget kalau urusan Yaman, mantep-mantep semua itu. Nggak semua seperti itu gitu. Saya bikin peraturan waktu itu. Nggak boleh ke pasar kecuali hari libur Jumat. Terus bagaimana? Kalian ini yang masih piye-piye ini masih anak-anak ini wes. Kalian ini di sini bukan untuk main-main di sini itu. Ganggu pelajaran kita yang tua-tua ini itu. Di sini mau pada belajar. Adanya kalian itu mumet kita itu ngurusi kalian gitu. Peraturan. Akhirnya kok kita buat jadwal kegiatan. Di situ mulai saya buat peraturan di asrama itu. Kayak gini ini. Wah, akhirnya subhanallah itu saya waktu itu kan ada kamarnya sendiri saya itu di tasjidat namanya, yang ngurusi tasjidat di Yaman itu saya. Nah, saya bikin peraturan di situ, saya dudukkan. Nah, berarti kalian harus belajar jam sekian ngafal Quran, jam sekian hafalan hadis, jam sekian itu saya bikin kayak di pondok pesantren lah itu. Subhanallah itu ada satu mereka itu jengkel kan, nggak terima itu. Keluar dari tempat itu nendang botol sampai ngomongi saya itu, oh buruan itu keluar binatang-binatang kaki 4 lah itu. Saya dengar di dalam itu. Wis kurang ajar ini anak-anak sembelih semua ini kalau kayak gini kan itu. Pengennya tak sembelih semua mereka masih kecil-kecil ngomongnya kayak gitu kan itu. Tapi kita sabar-sabar Ustaz, didik pelan-pelan. Ya alhamdulillah itu mereka sekarang pulang sudah jadi ustadz gitu loh. Jadi maksudnya itu apa? Kita itu nggak pernah tahu bagaimana masa depan mereka kan itu. Jadi maksudnya itu apa? Kita itu harus banyak belajar lah untuk riyadhah jiwa. Kita bisa memaafkan orang lain, bahkan kita walaupun nggak salah pun bisa berani minta maaf. Kita datangi orang. Jadi kita itu gentleman, kita bukan orang yang ngomong di belakang saja gitu. Kita datangi, kemudian kita duduk di situ, diskusi berani kita itu. Ya kan? Jadi maksudnya itu apa? Memang menghilangkan penyakit hati itu nggak mudah, beratnya luar biasa. Tapi kita berjuang untuk menghilangkan sedikit demi sedikit. Maka perlu olahraga lah, kita mengolahragakan jiwa. Jadi intinya itu kalau kita itu melihat ada teman kita, saudara kita orang muslim, kok dia itu punya kenikmatan yang saya nggak punya. Akhirnya apa? Muncul rasa jengkel dalam hati kita. Terus bagaimana? Maka kita itu menghilangkan dengan cara kita berbuat baik kepadanya. Kita doakan, kita puji-puji, kemudian kita itu ya kita berikan hadiah. Tujuannya apa? Supaya tidak ada rasa benci dalam hati kita. Kemudian yang kedua yang bisa memutus perpecahan, bisa menyebabkan perpecahan kaum muslim itu wala tanajashu, dan kalian itu jangan saling najis. Najis itu apa? Najis itu curang. Apa maksudnya curang itu? Curang itu maksudnya saya kayak penjual obat. Oh, saya ngomong-ngomong kayak gini, orang banyak tertipu dengan omong saya. Tiba-tiba ada orang mau beli, udah saya beli yang obat ini 100.000.
Oh enggak, saya nawarin yang kedua. Oh enggak, saya tak beli 120.000 gitu. Padahal apa? Ini dua ini teman-teman saya ini. Supaya apa? Supaya yang lain itu ikut-ikutan semua itu. Akhirnya apa? Yang sana ikut, yang sana ini. Kenapa? Saya sudah punya pancingan-pancingan itu. Ya. Jadi menaikkan tawaran tujuannya apa? Supaya orang yang lain itu dia itu menawar lebih gitu. Bukan saya untuk membeli, saya nggak butuh membeli barang itu gitu loh. Tapi saya itu menaikkan harga supaya si ini yang kita kejar itu dia itu mau beli. Nah, itu dinamakan dengan najis istilahnya itu. Najis wala tanajashu. Kalian itu jangan curang. Termasuk curang itu apa? Termasuk curang itu menutup aib barang. Menutup aib barang. Contohnya misalkan Rasul itu pernah ke pasar melihat ada gandum. Rasulullah masukkan tangannya itu ke gandum itu. Setelah itu apa? Mendapatkan di dalamnya itu gandumnya itu becek, yaitu berair di dalamnya itu. Akhirnya Rasulullah tanya, ini apa-apaan ini? Maka penjualnya mengatakan, ya Rasulullah, itu gandum itu kena air hujan. Maka Rasulullah tanya, kenapa kok nggak taruh di atas? Kan ini yang kena air kan yang di atas, yang bukan yang di bawah itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau ditaruh di atas, ya nggak ada yang membeli nanti gandum saya itu. Maka Rasulullah mengatakan, man khasyana falaysa minna. Siapa yang curang sama kita, maka dia bukan termasuk kita. Yaitu apa? Termasuk orang yang curang dalam jual beli itu orang yang dia itu menutupi cacat barang. Misalkan mobil, misalkan didempul, misalkan ketika lecet dibeli, tetapi dia itu nggak mau cerita sama orang. Kecuali kalau menjualnya itu kepada orang yang tahu barang kita, maka kita nggak usah menjelaskan, nggak apa-apa. Contohnya misalkan mobil tabrakan jedier, kita bawa ke tempat perbaikan mobil, bengkel misalkan itu. Akhirnya apa? Sama tukang bengkel, tak beli aja mas. Oh oke, kamu sudah tahu bentuknya kayak gini kan itu. Tapi kalau kita itu menjual kepada orang yang dia itu kemungkinan nggak tahu barang itu, maka itu nanti masuknya ke tipu daya di dalam masalah jual beli, dan itu nanti yang menyebabkan banyak perpecahan, keributan. Itu gara-gara seperti itu. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan wala tabaghadu. Ketiga, kalian itu jangan saling membenci. Dan membenci itu yaitu bughd, kebencian itu nanti penyebabnya banyak. Kenapa kok kita itu benci sama si A? Macam-macam itu. Motifnya itu bisa karena perempuan, bisa karena masalah bisnis, apa sajalah namanya orang benci gitu. Wala tabaghadu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, wala tadabaru. Dan kalian itu jangan saling membelakangi. Yaitu membelakangi itu apa? Si A jalannya ke kanan, dia jalannya ke kiri. Sudah mau ketemu balik lagi semuanya itu. Yaitu apa? Tidak mau saling berjumpa. Termasuk tadabur itu termasuk apa? Hujron, saling memboikot. Tidak mau mengucapkan salam, tidak mau bersapa, tidak mau duduk bareng. Nah, itu yang dinamakan dengan tadabur. Dan tadabur itu hukumnya apa? Memboikot saudara kita itu, tidak mau mengucapkan salam, tidak mau duduk, itu hukumnya boleh maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari hukumnya nggak boleh. Itu Rasulullah mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathin. Tidak dihalalkan bagi seorang mukmin untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, yaitu kalau mereka itu saling membelakangi, dua orang itu berjumpa, fayasuddu hadza wa yasuddu hadza, yang satu jalannya ke kanan, yang satu ke kiri. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, dan yang terbaik itu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi maksudnya itu apa? Kita itu saling membelakangi. Membelakangi itu apa? Ketemu padahal jalannya itu sudah mau papasan itu, akhirnya minggir semua itu. Kenapa? Karena kita itu saling membelakangi. Nah, jadi biasakan kita itu ketemu santai saja gitu, nggak ada masalah. Kita punya masalah ketemu mengucapkan salam selesai kan, nggak harus jadi orang akrab gitu. Kan yang penting itu apa? Hak seorang muslim itu kita tunaikan, yaitu apa? Kalau dia itu mengucapkan salam kita jawab. Ya, jadi kan itu, nah kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia mengundang kita datangi, itu kan hak seorang muslim. Yang penting itu kita tunaikan, kewajiban kita sudah gugur. Apakah harus kita itu menjadi akrab lagi? Nggak harus. Nggak harus, misalkan kita gara-gara ada masalah sampai akhirnya kita sudah nggak bisa akrab, ya nggak apa-apa gitu. Dulunya kita itu akrab sekali itu, gara-gara masalah bisnis, cekcok masalah bisnis, akhirnya kita itu menjadi saling bermusuhan, saling membelakangi.
maka semuanya berdosa kalau seperti, karena itu masalah dunia. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu tetap hak sebagai seorang muslim ditunaikan. Ketemu ya mengucapkan salam, sapa, kemudian kalau sakit dikunjungi, kemudian kalau ya seperti kita tunaikan hak-haknya itu. Walaupun apa, tetap sudah nggak bisa akrab seperti dulu, nggak apa-apa gitu loh. Wong akrab itu nggak wajib kan gitu. Yang wajib itu apa? Hak muslim atas muslim yang lain, itu namanya hak yang wajib ditunaikan. Sedangkan keakraban itu sudah nggak penting lagi, keakraban itu. Kalau kita bisa akrab lagi, alhamdulillah, walaupun sudah punya masalah. Tapi kalau sudah nggak bisa lagi akrab lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu jangan memutuskan hubungan gara-gara kita itu ribut dalam masalah dunia. Kecuali kata para ulama, kecuali kalau tadabur atau hujron, menghajar itu, memboikot itu karena urusan agama. Kalau urusan agama itu boleh lebih dari 3 hari, nggak ada masalah. Seperti Rasulullah memboikot Ka'ab bin Malik itu sampai 50 hari. Nah, dan itu nggak apa-apa kalau urusannya agama. Kemudian yang kelima, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian membeli, menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Maksudnya barang yang sudah ditawar itu apa maksudnya? Barang yang sudah ditawar di majlisul aqd, di majelis jual beli. Majelis jual beli itu misalkan ini ketemuan di warung misalkan itu. Toko antara penjual dan pembeli sedang transaksi. Walaupun kita itu suka barang itu, tapi sudah ditransaksikan sama si A, kita nggak boleh, oh tak beli aja, harganya saya jual, saya beli lebih dari ini, nggak boleh. Selesaikan dulu biar dia selesai. Kalau dia sudah selesai, nggak ada urusan lagi, baru kita masuk. Termasuk juga kata para ulama, termasuk jual beli seperti ini itu kayak kita itu melamar perempuan, itu sama juga. Tidak boleh gitu itu mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lainnya. Standarnya apa? Standarnya itu khitbah. Kalau nador nggak ada masalah, nador belum sampai tingkatan khitbah itu. Nah, misalkan teman antum misalkan, oh saya nador sebulan, wah kurang ajar gitu, saya kalah ini. Antum masuk dulu langsung gitu. Nah itu nggak apa-apa. Kalau masih tingkatan itu nador, kan? Tapi kalau sudah sampai tingkatan dilamar, sudah lamaran, maka kita tidak boleh masuk sampai lamarannya itu ya atau tidak. Kalau sudah terputus selesai, ya berarti nggak ada masalah karena belum apa-apa maksudnya. Kalau sudah terputus selesai itu, kita boleh masuk. Terkadang apa yang jadi ribut itu mak comblang. Mak comblangnya itu malah nyobrot juga itu dari depan kan itu. Nyobrot apa? Nyerobot wis pokoknya itu, nyerobot wis. Padahal dia itu aslinya mak comblang gitu. Saya itu punya syekh itu di Yaman ya. Ada seorang syekh, guru kita di Al-Quran, punya 10 qiraah. Kita belajar Al-Quran sama beliau. Jadi anaknya Syahul Hasan itu, anak perempuan itu ada cacat di mata karena ketembak. Akhirnya apa? Syekh kita di sana itu pengen sekali menikahi anaknya Syahul Hasan kan. Akhirnya ada guru kita itu, guru kita lah di Al-Quran itu. Dia itu pengen menikahi anaknya Syahul Hasan itu yang perempuan itu, tapi lewat mak comblang. Syekh kita dalam masalah hadis itu terkenal masalah hadisnya di sana itu. Tangan kanannya Syahul Hasan lah kalau masalah takhrij hadis itu. Ngomong sama si ini, tolong saya bilangkan ke Syekh saya pengen nikahi putrinya. Oke, tak bilangkan itu. Dibilangkan sama Syekh, Syekhnya mengatakan kenapa nggak kamu saja gitu. Oh iya saya saja Syekh. Akhirnya malah dinikahkan sama Syahul Hasan sama itu gitu. Guru itu, oh yang tahu Syekh kita ngamuk ini yang pertama kan itu. Dia suruh jadi perantara, malah dia serobot kan gitu ya Ustaz. Nah, boleh nggak seperti ini? Nggak ada masalah karena belum ada khitbah gitu. Ya, kalau belum ada khitbah itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dikhitbah itu nggak boleh. Misalkan wanita karena dia itu kembang desa yang mau nador itu ngantri gitu. Hari ini si ini nador, besok si ini, boleh nggak seperti itu? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum dikhitbah. Tapi kalau sudah dikhitbah, maka tidak ada laki-laki yang boleh masuk lagi. Terus bagaimana caranya itu? Tunggu sampai selesai khitbahnya. Kalau sudah selesai boleh. Setelah itu Rasulullah mengatakan wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba Allah yang saling bersaudara. Setelah itu Rasulullah mengatakan al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Nah, ini masalah yang selanjutnya. Seorang muslim itu tidak boleh mendolimi. Dolim
Itu masalah apa saja zalim itu. Bisa zalim itu karena masalah hak, berapa harta, masalah apa saja zalim. Namanya zalim, fahamlah kita itu mengambil hak yang bukan dari kita. Itu namanya zalim. Wala yakhdhuluhu, seorang muslim itu tidak yakhdhul. Khudhul itu kayak mengkhianati, yaitu mengkhianati orang itu. Wala yakhdhuluhu wala yakdzibuhu, dan seorang muslim itu tidak mendustai, yaitu berbuat dusta kepada seorang muslim yang lainnya. Wala yahqiruhu, dan orang muslim itu tidak merendahkan. Ini semuanya kenapa Rasul itu melarang seperti itu? Karena semuanya itu penyebab perpecahan. Zalim, kemudian saling mengkhianati, kemudian saling mendustakan, kemudian saling merendahkan, itu semuanya penyebab cekcok. Setelah itu Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Takwa itu letaknya di dada. Setelah itu Rasulullah mengatakan bihasabi imri'in min syari ayyahqiru akhahul muslim. Cukup dosa bagi seseorang ketika dia itu merendahkan muslim yang lainnya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim yang satu dengan yang lain itu diharamkan 3: darah, harta, dan kehormatan. Itu hukumnya haram. Maka darahnya seorang muslim, jiwanya seorang muslim itu haram. Tidak boleh disobek, tidak boleh dipukul, tidak boleh apalagi ditumpahkan darahnya, dibunuh. Siapa yang dia itu melukai seorang muslim, jasadnya itu, maka dia zalim. Karena nyawa seorang muslim itu terjaga. Kemudian yang kedua yang dijaga itu apa? Harta. Maka harta tidak boleh dirusak, tidak boleh dicuri, tidak boleh dizalimi, diambil secara paksa. Itu semuanya kezaliman. Atau yang ketiga itu karena kehormatan. Kehormatan itu apa? Ghibah. Ghibah itu masalah kehormatan itu. Kenapa diharamkan? Karena merobek kehormatan. Demikian juga apa? Kan orang yang ghibah itu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian itu mau makan daging saudara kamu dalam kondisi masih hidup? Kenapa kok ghibah itu diharamkan? Karena itu bisa merobek kehormatan seseorang. Contoh lagi misalkan yang merobek kehormatan itu fitnah. Kita mengfitnah sampai akhirnya orang semuanya benci sama orang itu karena fitnahan kita. Demikian juga ngadu domba. Demikian juga misalnya kita menuduh. Ini semuanya merobohkan itu. Tuduhan zina, tuduhan sesat, itu tuduhan kafir, itu nggak main-main itu. Maka hati-hati dalam masalah. Kenapa? Karena ngeri sekali hukumannya nanti di hari kiamat. Nggak sembarangan itu. Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, ucapan kafir sudah keluar ini. Faqad ba'a bihi ma ahaduhuma, maka ucapan mencari siapa yang layak. Jika memang benar yang dijuluki itu kafir, jatuh kepada yang dijuluki. Wa illa roja ila sahibihi, tapi kalau keliru kembali kepada yang menjuluki. Termasuk apa? Ya sesat. Oh, dia itu orang ahlul bidah, dia itu. Nah, ucapan ini kalau sembarangan, maka akan jatuh kepada dirinya nanti di hari kiamat. Nah, itu hati-hati karena ini merobohkan wibawa. Wibawa orang itu hancur dengan seperti itu. Jadi intinya kita itu hati-hati, jangan sampai kita itu di hari kiamat nanti kita itu ada sangkut pautan hak dengan seorang muslim. Maka Rasulullah pernah bertanya, siapa orang yang paling merugi di antara kalian itu? Para sahabat nantinya Rasulullah, rugi itu kalau orang dagang bawa modal banyak, pulang nggak bawa untung, modalnya habis. Rasulullah mengatakan bukan. Orang yang paling rugi itu orang yang datang di hari kiamat dengan membawa banyak pahala, tapi pahalanya dibagi kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada semua orang yang dia zalimi, sampai habis pahalanya, dan rupanya masih ada yang belum mendapatkan pahala. Orang yang dizalimi yang belum dapat pahala, akhirnya diambil dosanya, ditimbangkan kepada orang yang menzalimi. Sehingga jangan sampai nanti di hari kiamat itu kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran, malah nanti di hari kiamat dibagi sama orang-orang yang kita zalimi. Kenapa? Karena kita menzalimi. Begitu maksudnya itu, hati-hati di sini. Termasuk apa? Menuduh. Kalau kita yang dituduh sih nggak ada masalah gitu. Kalau kita yang dituduh itu malah nggak ada masalah itu. Tetapi kasihan mereka itu. Apalagi masya Allah terkadang ya kita itu kasihan lah terkadang itu dengan orang-orang yang baru ngaji, tapi setelah itu sudah masuk fitnah itu. Fitnah. Perbedaan antara ustadz-ustadz yang ada sampai akhirnya apa? Ya orang baru ngaji itu loh, lesannya kan nggak bisa dijaga itu biasa orang baru ngaji itu. Hanya menjuluki ustadz yang sudah lama berdakwah dengan jurusan sesat, sufi, kemudian yang lainnya itu. Ustadznya sih gak ada masalah gitu, dia dicaci maki kayak apapun ustadznya masih tetap
berdakwah kan itu. Tetapi apa? Kasihan dengan orang-orang yang baru seperti ini itu. Dia masih baru, baca Quran masih belum benar gitu. Kemudian dosanya yang masih bergelimang dosa dan maksiat, tapi sudah berani menghadiahkan pahalanya kepada orang itu. Itu kan yang kita kasihan itu. Kalau kita dituduh sih gak ada masalah gitu. Kita seneng-seneng aja sih dituduh sama mereka kan itu. Tapi kasihan mereka itu. Kita cuma mikirkan bagaimana nanti mereka di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita sih gak ada masalah kan. Begitu seperti Imam Bukhari misalkan zaman dulu yang kita ceritakan itu. Mau dicaci maki nggak ada masalah. Allah terus akan menaikkan derajatnya Imam Bukhari kan dengan cacian makian mereka itu. Tapi kasihan yang mencaci maki kan itu. Habis mereka semuanya itu dihabiskan sama Allah Ta'ala. Jadi maksudnya itu hati-hatilah kita itu. Jangan terlalu ikut campur dalam fitnah-fitnah yang ada. Tugas kita itu apa? Penuntut ilmu ya belajar. Sedangkan Ustadz A dengan Ustadz B itu wajar ada perbedaan itu. Bukan kita itu mengharapkan semua Ustadz itu harus satu persamaan, nggak bisa itu. Ustadz akan berbeda-beda. Terus kita bagaimana sikap kita? Anda itu fokus belajar saja. Anda penuntut ilmu. Anda bukan Ustadz, tidak usah masuk dalam perbedaan Ustadz. Ustadz beda itu biasa dalam pendapat, karena ulama-ulama kita saja beda pendapat. Tapi yang jadi masalah itu andanya orang awamnya itu kenapa kok ikut-ikutan gitu. Ya, Anda gak usah ikut-ikutan khilafiyah di antara para ustadz. Yang penting apa? Anda itu sibuk belajar. Ya seperti di sini intinya hadis ini membicarakan tentang ukhuwah imaniyah. Maka semua sebab-sebab yang menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin itu semuanya harus kita tutup. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.